Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis ruang lingkup dan kajian pendidikan IPS SD menurut Jarolimek dan Martotella. Kami beranggotakan saya sendiri Anggita Rahmadani dengan NIM 2286202228 dan rekan saya Arifah Nuradiningsih dengan NIM 2286202233. Ada beberapa pokok materi yang akan kami bahas. Yang pertama, hakikat pendidikan IPS di sekolah dasar. Yang kedua, ruang lingkup pendidikan IPS dalam konsep Jarolimek. Yang ketiga, ruang lingkup pendidikan IPS dalam konsep Martotella. Yang keempat, permasalahan pendidikan IPS di sekolah dasar. Yang kelima, peranan pendidikan IPS dalam upaya mencegah tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Yang pertama, hakikat pendidikan IPS di sekolah dasar. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS merupakan suatu program pengajaran atau mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang kajiannya mengintegrasikan bidang ilmu-ilmu sosial. Contohnya, ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, dan ilmu sosiologi. Dan juga humaniora, yaitu aspek norma, nilai, bahasa, seni, dan budaya. Mata pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi, serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial. Pendidikan IPS dimaksudkan mampu memberikan pengertian terhadap sejumlah konsep dan mengembangkan serta melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Supriya 2008 menyatakan bahwa secara mendasar pengajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia menggunakan usaha memenuhi kebutuhan materinya, memenuhi kebutuhan budayanya, kebutuhan kejiwaannya, memanfaatkan sumber yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, dan lain sebagainya yang mengatur serta mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Melalui pengajaran IPS, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepekaan untuk menghadapi kehidupan dengan tantangan-tantangannya. Yang kedua, ada ruang lingkup pendidikan IPS berdasarkan konsep Jarolimek. Menurut konsep Jarolimek, pendidikan IPS mengisyaratkan bahwa studi sosial lebih bersifat praktis, yaitu memberikan kemampuan kepada anak didik alam mengelola dan memanfaatkan kekuatan-kekuatan fisik dan sosial dalam menciptakan kehidupan yang serasi. Studi sosial ini juga mempersiapkan anak didik untuk mampu memecahkan masalah sosial dan memiliki keyakinan akan kehidupan masa mendatang. Rumusan Jarolimek, jika disederhanakan secara garis besar, keterampilan sosial adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara positif dalam kegiatan sosial. Keterampilan ini dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kooperatif dalam kelompok yang banyak memberikan kesempatan kepada para siswa untuk berinteraksi, berpartisipasi, bertukar pengetahuan, pengalaman, nilai, serta pengembangan keterampilan dan sikap. Pembelajaran kooperatif dapat dirancang baik untuk pengembangan keterampilan sosial, peningkatan pemahaman konsep-konsep dan masalah-masalah sosial, maupun nilai-nilai sosial. Yang ketiga, ruang lingkup pendidikan IPS berdasarkan konsep Martotella. Menurut konsep Martotella, pembelajaran IPS adalah alih informasi, pengetahuan, dan keterampilan yang membantu peserta didik menempatkan diri dalam situasi yang membuatnya mampu melakukan konstruksi pemikirannya dalam situasi wajar, alami, dan mampu mengekspresikan dirinya secara tepat apa yang mereka rasakan dan mampu melaksanakannya. Dalam penjelasannya, menyatakan dalam proses pembelajaran lebih menekankan terhadap aspek pendidikan daripada transfer konsep. Karena pembelajaran IPS diharapkan dapat memperoleh pemahaman berdasarkan beberapa konsep dengan mengembangkannya dan melatih sikap, nilai, moral, dan keterampilannya berdasarkan konsep yang dimilikinya.
Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pembelajaran IPS menurut konsep Martotella merupakan suatu sistem pendidikan yang terdiri dari berbagai faktor yang menyusun, antara lain peserta didik, pendidik, media belajar, fasilitas belajar, dan juga sumber belajar yang bertujuan membuat peserta didik menguasai dan memahami berbagai integrasi berbagai bidang studi, ilmu sosial antara lain ekonomi, sejarah, sosial, dan geografi. Yang keempat, permasalahan pendidikan IPS di sekolah. Beberapa kasus terjadi di Indonesia antara lain yang pertama, rendahnya layanan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, rendahnya kemampuan literasi anak-anak di Indonesia. Yang keempat, akses pendidikan yang belum merata. Yang kelima, masih rendahnya guru profesional. Yang keenam, belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada rendahnya rasio guru dan murid. Dan yang ketujuh, belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat akses terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima, peranan pendidikan IPS dalam upaya mencegah tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Yang pertama, analisis ketidakmerataan. Dapat menggunakan pengetahuan IPS untuk melakukan analisis mendalam tentang penyebab ketidakmerataan pendidikan, seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Yang kedua, kebijakan pendidikan yang inklusif. Mempelajari dan menganalisis kebijakan pendidikan yang ada untuk memastikan bahwa mereka mendukung inklusi dan mengatasi ketidakmerataan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan program pendidikan inklusif. Dapat menggunakan konsep IPS untuk merancang program-program pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang. Yang keempat, advokasi sosial. Dapat menggunakan pengetahuan IPS untuk terlibat dalam advokasi dan gerakan sosial yang bertujuan mengurangi ketidakmerataan pendidikan. Yang kelima, pengajaran kritis. Mengajarkan siswa keterampilan berpikir kritis dan analitis agar mereka dapat mengidentifikasi ketidakmerataan pendidikan dan berkontribusi pada solusi. Yang keenam, studi kasus. Dapat memeriksa studi kasus tentang negara atau wilayah tertentu yang telah berhasil mengurangi ketidakmerataan pendidikan dan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang berkontribusi pada keberhasilan tersebut. Yang ketujuh, kerjasama dengan stakeholder. Berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan komunitas untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Yang kedelapan, pemberdayaan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan. Dan yang kesembilan, pendidikan IPS memberikan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas isu-isu sosial yang terkait dengan pendidikan dan dapat membantu dalam merumuskan strategi. Kesimpulan daripada presentasi kali ini adalah, menurut konsep Martotella, pembelajaran IPS adalah alih informasi pengetahuan dan keterampilan yang membantu peserta didik menempatkan diri dalam situasi yang membuatnya mampu melakukan konstruksi-konstruksi pemikirannya dalam situasi wajar, alami, dan mampu mengekspresikan dirinya secara tepat apa yang mereka rasakan dan mampu melaksanakannya. Sedangkan Jarolimek mengemukakan bahwa bahan dan sumber belajar dalam IPS dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, reading material, yaitu bahan bacaan yang bisa berupa buku teks, ensiklopedia, referensi, komputer, majalah, pamflet, koran, clipping, folder perjalanan, kelas berkala, bahan cetak. Dan yang kedua adalah non-reading material, atau bukan bahan bacaan, yang bisa berupa gambar, film strips,
rekaman, kunjungan lapangan, peta, bola dunia, dan berbagai jenis sumber belajar yang berasal dari masyarakat. Upaya untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan berdasarkan pendekatan IPS atau ilmu pengetahuan sosial dapat mencakup berbagai strategi dan langkah-langkah termasuk analisis ketidakmerataan, kebijakan pendidikan yang inklusif, advokasi sosial, dan pendidikan IPS memberikan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas isu-isu. Sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom komentar. Kami membuka sesi pertanyaan ya, bukan sesi curhatan, jadi tidak usah panjang lebar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.